Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Aziz Lubis, pemakalah pertama dari kelompok 8 tentang aspek-aspek hukum dalam pemberian pembiayaan bank syariah. Yang pertama, aspek hukum dalam proses awal pemberian pembiayaan. Dalam awal pemberian kredit yang harus diperhatikan adalah identitas dari calon debitur, di mana identitas adalah merupakan faktor penting untuk mengenal dan mengetahui informasi awal, baik dari sisi diri pribadi maupun dari sisi kegiatan usahanya. Adapun aspek-aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum identifikasi pribadi calon debitur. A. Dokumen identifikasi WNI. 1. KTP. 2. SIM, akte kelahiran, akte perkawinan. B. Dokumen identifikasi WNA. Yang pertama, paspor, izin singgah, izin kunjungan, izin tunggal terbatas, izin tinggal tetap, surat perjalanan laksanaan paspor atau SPLP. C. Kecakapan calon debitur. Pertama, kedewasaan. Menurut KUH Perdata, pasal 330 dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan dewasa jika telah berumur 18 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, yaitu dinyatakan dewasa apabila telah berumur 18 tahun atau telah menikah. Yang kedua, tidak dalam pengampuan. Dikatakan dalam pengampuan karena tidak cakap hukum yang dapat berupa penderitaan gangguan jiwa, cacat mental, dan tidak dapat menggunakan akal pikirannya secara normal. Di samping itu juga, orang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Kedua, aspek hukum identifikasi reputasi calon debitur. Reputasi calon debitur dapat dilihat dari beberapa riwayat hubungannya dengan lembaga keuangan, utamanya perbankan, dengan melihat data-data yang bersumber dari A. Daftar hitam BI. B. Sistem informasi debitur. C. Informasi bank. D. Daftar hitam internal. Aspek hukum identifikasi perizinan usaha atau profesi calon debitur. A. Perizinan usaha. 1. Izin gangguna atau situ. 2. SIUP. 3. TDP. 4. NPWP. 5. Perizinan usaha lainnya seperti A. AMDAL. B. Izin usaha jasa konstruksi. C. Izin usaha industri. D. Tanda daftar industri. E. Angka pengenalan impor. Sekian yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya pemakalah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melengkapi tugas dari mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah, yang dimana menjelaskan isi materi dari kelompok masing-masing. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagian materi makalah saya. Yang pertama, perizinan profesi. Perizinan profesi ini dapat berupa yang pertama izin profesi dokter, izin profesi bidan, izin profesi apoteker, notaris, PPAT, advokat, dan profesi yang lain yang diatur dalam perundang-undangan yang masih berlaku. Dan yang selanjutnya di mana terdapat aspek hukum identifikasi bentuk usaha calon debitur. Dalam bentuk usaha ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk usaha perorangan dan bentuk usaha persekutuan. Yang pertama, bentuk usaha perorangan. Bentuk usaha perorangan ini adalah usaha yang dikelola oleh
seorang atau secara kekeluargaan tanpa memiliki partner. Dan yang kedua, bentuk usaha persekutuan. Bentuk usaha persekutuan ini usaha yang dikelola oleh bersama-sama atau oleh dua orang atau lebih. Dan selanjutnya, aspek hukum dalam realisasi pembiayaan. Terdapat salah satu sah serta putusnya perjanjian dalam aturan perjanjian tersebut. Yang pertama, asas konsensual. Yang kedua, kebebasan berkontrak. Dan yang ketiga, personality. Dan yang terakhir, optional. Dan selanjutnya, aspek hukum jaminan. Aspek hukum jaminan ini terdapat pengikat jaminan dibagikan menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan yang kedua jaminan perorangan, di mana jaminan kebendaan dapat berupa garasi, gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan, hak jaminan resi gudang. Dan yang selanjutnya, sedangkan jaminan perorangan ini dapat berupa perjanjian penanggungan, selanjutnya perjanjian tanggung menanggung, dan yang terakhir perjanjian garansi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari materi kelompok saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan makalah kami tentang aspek-aspek hukum dalam pemberian pembiayaan bank syariah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, aspek-aspek dalam perubahan pemberian pembiayaan, di mana dalam perjalanan pemberian pembiayaan ada kalanya bank perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit akibat adanya tuntutan kebutuhan debitur maupun kebutuhan pihak bank sendiri. Selanjutnya, pada dasarnya perubahan ketentuan pembiayaan tersebut dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama perubahan syarat dan ketentuan pembiayaan, yang kedua perubahan objek perjanjian kredit, dan yang ketiga perubahan subjek perjanjian kredit. Adapun kegunaan masing-masing instrumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adendum, yang kedua novasi atau pembaharuan utang, yang ketiga delegasi, pada dasarnya delegasi, dan yang terakhir subrogasi. Selanjutnya aspek hukum dalam penyelesaian pembiayaan. Berdasarkan ketentuan pasal 1381 KUA Perdata, suatu perikatan hapus antara lain karena ada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama pembayaran, yang kedua pembaruan utang atau novasi, yang ketiga perjumpaan utang, yang keempat percampuran utang, 5 pembebasan utang atau hapus tagih, yang keenam kebatalan dan pembatalan, dan terakhir